Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Widiawati, nomor induk mahasiswa 1908105041. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas praktek ibadah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai haji dan umroh. Pembahasan yang pertama adalah haji. Pengertian. Secara bahasa, haji artinya menuju atau secara sengaja. Sedangkan menurut istilah, haji bermakna dengan sengaja menuju atau mengunjungi tanah suci atau Mekah untuk melaksanakan ibadah berdasarkan dengan aturan yang sudah ditentukan. Hukum haji. Hukum haji dituliskan dalam Al-Quran dan juga hadis. Berikut adalah surat yang menerangkan kewajiban haji, yaitu surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Waktu pelaksanaan haji. Waktu pelaksanaan ibadah haji terbatas dibandingkan dengan waktu pelaksanaan ibadah umroh. Waktu pelaksanaan haji hanya pada rentang waktu awal bulan Syawal sampai hari raya Idul Adha di bulan Zulhijjah. Kemudian syarat haji. Berikut adalah syarat-syarat haji. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, sehat secara jasmani dan rohani, sehat dan kuat untuk menjalankan ibadah haji, memahami ritual haji, dan kesiapan mental, karena ibadah haji ini merupakan ibadah yang dilakukan selama berhari-hari. Kemudian, yang keempat, baligh atau mencapai usia dewasa. Yang kelima, merdeka, bukan seorang budak. Dan yang keenam, mampu baik secara fisik, mental, dan juga materi. Rukun haji. Berikut adalah rukun-rukun atau kegiatan yang harus dilakukan selama haji. Jika kegiatan ini tidak dilakukan, maka ibadah haji tidak sah atau batal. Yang pertama, ihram. Ihram adalah nama yang diberikan untuk keadaan khusus, keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jamaah. Ihram dimulai dengan membaca niat dan mengenakan pakaian serba putih untuk melambangkan kesucian, kebersihan. Untuk laki-laki diharuskan mengenakan dua kain putih, yang satunya dililitkan di pinggang sampai ke bawah lutut, dan yang satunya disampaikan atau disampirkan di bahu kiri. Untuk perempuan bisa menggunakan pakaian biasa yang menutup aurat, namun wajah dan tangan tidak boleh tertutup. Rukun yang kedua, wukuf. Wukuf adalah ritual untuk berdiam diri, tidak hanya berdiam dan tidak memikirkan apapun. Namun ketika masa wukuf, hendaknya selalu berzikir dan berdoa di padang Arafah dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Wukuf akan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Yang rukun yang ketiga adalah tawaf dan sa'i. Tawaf adalah ritual yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam. Ketika sudah tiba di Masjidil Haram, jamaah harus melakukan tawaf kedatangan. Selama tawaf, jamaah bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad. Mereka berkeliling seraya mengucapkan doa. Jika jamaah tidak bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad karena keramaian, jamaah cukup menunjuk batu dengan tangan mereka. Yang keempat, tahallul.
Setelah melaksanakan sa'i, para jamaah laki-laki akan mencukur atau merapikan rambut mereka, sedangkan untuk jamaah perempuan hanya perlu memotong rambutnya sedikit. Nah, ritual ini disebut dengan tahallul. Ketika selesai melakukan tahallul, semua larangan dalam haji boleh dilakukan kecuali hubungan suami istri. Kewajiban ibadah haji. Pada haji dan umroh, jemaah wajib menjalankan serangkaian ritual manasik yang apabila ditinggalkan tidak membatalkan ibadah, namun wajib diganti dengan denda. Kewajiban ibadah haji ada 5, yaitu niat. Yang pertama, niat ihram dari mikot. Nah, batas area yang telah ditentukan sesuai dengan asal wilayah jemaah. Kemudian yang kedua, menginap di Musdalifah. Yang ketiga, menginap di Mina. Yang keempat, tawaf wada atau perpisahan. Dan yang kelima, melempar jumroh. Pembahasan selanjutnya adalah umroh. Umroh sendiri dalam syariat Islam berarti berunjung ke Baitullah atau Masjidil Haram yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memenuhi seluruh syarat dengan waktu tak ditentukan seperti pada ibadah haji. Waktu pelaksanaan ibadah umroh. Ibadah umroh bisa dilaksanakan kapan saja tanpa ada batasan rentang waktunya, kecuali pada hari tertentu seperti hari Arafah pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani berkata, dan waktu dalam haji adalah mulai dari permulaan bulan Syawal sampai fajar hari raya Idul Adha, yaitu Yaumu An-Nahar, dan umroh bisa dilakukan sepanjang tahun. Kemudian rukun umroh. Untuk rukun umroh yaitu yang pertama niat ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat memotong rambut. Nah, perbedaan haji dan umroh hanyalah wukuf di Padang Arafah yang hanya dilaksanakan oleh jemaah haji saja. Jemaah umroh tidak melakukan wukuf di Padang Arafah. Kewajiban umroh hanya ada 2, yaitu yang pertama niat dari mikot dan yang kedua menjauhi larangan-larangan ihram. Nah, jumlah kewajiban yang lebih sedikit ini membuat pelaksanaan ibadah umroh menjadi lebih cepat selesai dibandingkan ibadah haji. Manfaat ibadah haji dan umroh. Manfaat yang pertama bagi pelaksana ibadah haji dan umroh yaitu menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, diampuninya segala dosa karena Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, kecuali dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia, sebab harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga, menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah. Yang keempat, meningkatkan keimanan karena telah menepati janji kepada Allah untuk datang ke Baitullah. Yang kelima, mengingat perjuangan dan jihad Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Yang keenam, melatih sifat sabar dan disiplin. Yang ketujuh, mendorong diri untuk rela berkorban dan lebih mengutamakan orang lain di atas kepentingan sendiri. Yang kedelapan, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, yakni nikmat sehat dan harta. Yang kedua, manfaat bagi umat Islam. Yang pertama, menciptakan rasa persaudaraan dan kesatuan umat muslim di dunia. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan bagi umat muslim di dunia. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, sebagai media untuk berdakwah dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia seperti yang pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya. Sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.